saya pernah mendengar atau membaca kalau seseorang mempraktikkan suap menyuap ini, terutama dalam konteks ini katakanlah pegawai, karena ini yang paling masif ya, pegawai negeri baik sipil maupun militer. Ada yang mengatakan bahwa orang yang masuk jadi pegawai negeri sipil maupun militer dari hasil suap menyuap, maka gajinya itu katanya haram, Ustaz. Lalu bagaimana ini kemudian ke anak keturunannya ini? Ya, pertama bahwa kalau dia itu masuk dan sebenarnya seharusnya dia tidak masuk, maksudnya tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksakan. Lalu ketika dia sudah masuk dengan suap tadi menjadi pegawai, dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pegawai, tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain dia tidak amanah, tidak bisa menjalankan tugasnya, tapi mendapatkan gaji. Nah, itu gaji yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisam, dan topik yang akan kita bicarakan juga tidak kalah menarik dengan topik-topik yang sudah pernah kita tayangkan sebelumnya, dan bahkan ini mungkin lebih menarik karena berkaitan dengan hukum sogok menyogok atau hukum suap menyuap dalam Islam. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktek sogok menyogok atau suap menyuap yang notabene ini begitu marak dan bahkan masif ya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita pada semua level ya, dari yang keroco sampai yang paling atas itu hampir semuanya melakukan suap menyuap dan sogok menyogok. Nah, bagaimana Ustadz Muhammad Ridho Hisam melihat fenomena ini melalui penjelasannya yang cerdas? Oke, Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik-baik Pak, Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita bahas sesuatu yang juga marak bahkan sangat masif di tengah-tengah masyarakat, yaitu terjadinya praktek sogok menyogok. Jadi di sini ada dua pihak, yang satu pihak yang menyogok, yang kemudian yang kedua adalah yang menerima sogokan. Tentu yang dimaksud sogok menyogok kita udah tahu. Jadi untuk seseorang bisa mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, maka dia harus menyogok pihak yang mempunyai otoritas meloloskan atau meluluskan keinginan dia untuk menjadi sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu itu. Bagaimana Ustaz itu menjelaskan? Ya, jadi orang sudah paham kalau sogok menyogok itu sebenarnya menyalahi aturan, menyalahi undang-undang. Kadang istilahnya itu suap menyuap. Dalam redaksi hadis Nabi itu yang menyuap namanya ar-rashi, yang disuap itu al-murtashi. Jadi ada hadisnya itu, seingat saya ya, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat yang menyuap dan yang disuap, yang perbuatannya disebut dengan rishwah. Ada juga hadis yang saya ingat tuh, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap juga masuk neraka. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu dalam surah Al-Baqarah 188 ini menutup rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Jadi ayat-ayat puasa itu seolah-olah menggambarkan hubungan yang suci, yang bersih dari seorang hamba dengan Allah. Dan tidak ada yang mengetahui ya, kecuali dia sendiri puasa apa tidaknya. Ya, kalaulah dia mau membatalkan di kamar mandi dan sebagainya, orang nggak lihat ya. Lalu ditutup dengan ayat tentang suap menyuap. Itu artinya bahwa hubungan yang baik dengan Allah, kebersihan hati, itu juga harus ditunjukkan dari hubungannya dia dengan sesama. Jangan sampai puasanya luar biasa, ngajinya luar biasa, tapi masih suap menyuap. Ayatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian memakan atau menggunakan harta yang beredar di antara kalian dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Nah, antara lain kebatilan dalam harta itu engkau menyodorkan. Tudlu itu dari kata dalun. Dalun itu ember. Jadi
ember itu biasa dahulu dipakai untuk mengambil air diturunkan terus diangkat lagi. Nah, engkau menjulurkan atau menyuap para hakim ilal hukam. Hakim di sini orang yang berwenang. Ya bisa kalau sekarang istilahnya misalnya penegak hukum. Ya kan, dalam jenisnya kan banyak hukum. Litakulu fariqam min amwalin nas, untuk engkau bisa mendapatkan atau memakan harta orang lain, bukan hakmu. Bil ismi, dengan tidak legal atau dengan dosa. Wa antum ta'lamun, sang kamu mengetahui bahwa itu tidak benar. Tapi karena dorongan hawa nafsu dan lain-lain, akhirnya dia ingin memenangkan perkara. Antara lain dia kemudian mempengaruhi hakim. Kalau di lapangan sepak bola atau lapangan yang lain ya wasit. Ya, wasit bisa ikut bermain itu. Ya kan? Atau di ring tinju atau ring apa itu juga kan selalu ada namanya wasit yang bisa dipengaruhi. Meskipun harusnya wasit itu kan wasato di tengah. Dia harus tidak boleh berpihak. Tapi dalam kenyataan banyak orang yang menjadi wasit, menjadi hakim, tapi putusannya dipengaruhi oleh suap menyuap atau riswah. Baik. Terus kemudian saya pernah mendengar atau membaca kalau seseorang mempraktikkan suap menyuap ini, terutama dalam konteks ini katakanlah pegawai, karena ini yang paling masif ya, pegawai negeri baik sipil maupun militer. Ada yang mengatakan bahwa orang yang masuk jadi pegawai negeri sipil maupun militer dari hasil suap menyuap, maka gajinya itu katanya haram, Ustaz. Lalu bagaimana ini kemudian ke anak keturunannya ini? Ya, pertama bahwa kalau dia itu masuk dan sebenarnya seharusnya dia tidak masuk, maksudnya tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksakan. Lalu ketika dia sudah masuk dengan suap tadi menjadi pegawai, dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pegawai, tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain dia tidak amanah, tidak bisa menjalankan tugasnya, tapi mendapatkan gaji. Nah, itu gaji yang haram. Tapi kalau kemudian dia itu bekerja dengan baik sesuai dengan standar, tapi karena tidak ada cara lain kecuali dengan menyuap, ya, padahal dia sudah memenuhi kriteria, sangat mumpuni untuk menjadi pegawai, tapi kemudian dia harus mendekati orang yang punya pegang yang kunci itu, maka dia dosanya itu menyuap itu. Tapi yang dosa juga yang seharusnya menerima, karena seharusnya lulus, tapi tidak diluluskan, ini dia zalim juga, ya kan? Dan ketika kemudian dia bisa bekerja dengan baik, maka tidak kemudian gajinya itu haram, ya. Tidak ya? Karena dia bekerja lalu diberi upah, dia haramnya itu pada proses masuknya saja. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan gantian saya nanya, bagaimana kalau orang menyuap orang lain, ya, untuk memilih orang yang baik, katakanlah dalam pilihan lurah atau pilihan DPR, ini ada dua orang jago lurahnya, yang satu orangnya ya katakanlah maksiat, preman, tidak sholat dan sebagainya, kafir lah gitu ya. Terus yang satu kebetulan orangnya soleh baik, ya, tapi yang soleh baik ini tidak punya modal, tidak punya duit, tidak bisa kampanye. Lalu kita menyuap orang yang akan memilih, kamu pilih aja Pak itu, Pak Soleh, namanya Pak Soleh, supaya dia nanti yang jadi lurah, jadi bagus. Nah, bolehkah menyuap seperti itu untuk kebaikan? Nah, itu nanti gimana jawabannya kan? Saya pernah mendengar itu, Ustaz. Jadi ya apalagi dalam kontestasi perpolitikan di negara kita lah, ada narasi seperti itu yang muncul bahwa kebaikan itu harus diperjuangkan, dan karena praktek yang terjadi adalah dianggap sebagai sebuah kelaziman, adalah suap menyuap dalam arti yang sangat luas, maka kemudian untuk misalnya tadi contoh sebagai contoh pilkades atau pilurah itu sampai ditarik ke atas pemilihan kepala daerah lah, yaitu jika ada orang yang kita anggap baik harus kita perjuangkan, itu pernah muncul juga itu. Kalau nggak salah mungkin dari UAS atau siapa ya. Jadi ya pokoknya hal semacam itu pada akhirnya dengan niat atau motif tertentu yang tentu baik,
Katanya boleh, Ustaz. Kalau boleh kan berarti Ya. definisinya bukan suap, Ya. ya kan? Ya. Kalau suap atau riswah tadi, Hmm. rosi wal murtasi finnar, lanallahu rosi wal murtasi, Hmm. itu kan ada hak orang lain Hmm. Ya. yang diambil, Ya. yang bukan hak kita. Ya. Jadi yang menyuap ini mengambil hak orang lain. Ya. Ya. Gitu. Kalau misalnya dia memang orang tidak mampu, tidak lulus dalam ujian, Hmm. ya, dia rankingnya paling belakang. Hmm. Lalu karena yang diterima itu hanya ranking 1 sampai 5, lalu dia kemudian menyuap Ya. sehingga akhirnya rankingnya dari Ya. 10 menjadi ranking naik 5 atau jadi ranking 4 gitu masuk, dia mengambil hak orang lain, itu suap Ya. itu. Ya. Ya. Gitu kan. Nah, begitu juga menyuap hakim, harusnya perkara itu dimenangkan Hmm. si A, Ya. tapi si B ini Hmm. nyuap hakim, akhirnya Ya. hakim dipengaruhi dan kemudian mengikuti karena disuap, Ya. hanya memenangkan si A padahal harusnya si B. Ya. Nah, inilah namanya suap. Ya. Ya. Tapi kalau memilih, Hmm. ya, itu kan Hmm. memilih misalnya seorang orang tua, Ya. Dek kamu belajar yang rajin ya, nanti Hmm. nih tak kasih. Nah, Ya, itu ya. tidak ada yang diragukan, Ya. Ya. ya kan? Akhirnya dia menjadi terpacu untuk Ya. belajar dengan Ya. sungguh-sungguh, atau masyarakat tadi akhirnya memilih yang bagus. Mungkin namanya insentif kali ya. Tapi kan orang menyebutnya itu politik uang. Politik uang, Ya. money politik juga ya. Ya, artinya money politik dan itu dilarang. Ya. Oke. Jadi lebih baik kita bersabar, Ya. ya kan, sehingga masyarakat itu benar-benar tidak dipengaruhi dalam pilihannya itu dengan uang. Ya. Ya, tapi betul-betul yakin bahwa yang dipilih itu orang yang tepat, pemimpin yang bisa memperjuangkan mereka meskipun tidak memberi uang. Ya. Kan begitu harusnya. Ini berarti seperti yang Ustadz kemarin katakan terkait dengan akhlak juga ya, Ya, ya kan? Jadi untuk membentengi supaya praktek suap menyuap atau sogok menyogok ini berkurang atau kalau hilang sama sekali mungkin agak susah, iya, karena iblis juga masih iya. eksis dan anak buahnya. Paling tidak apa yang bisa diupayakan, Ustadz? Ya, pertama kalau sebagai seorang dai, seorang mubalik, itu harus menanamkan nilai-nilai hukum Islam di dalam masyarakat, antara lain mengenai halal dan haram. Jangan sekali-kali mendekati, apalagi berkecimpung dalam hal-hal yang haram, termasuk yang diharamkan adalah masalah suap menyuap. Ya. Karena ini membengkokkan kebenaran dan keadilan. Padahal hukum itu kan dibuat untuk meluruskan, untuk menuju kepada satu tujuan, yaitu keadilan. Dengan adanya suap menyuap, sogok menyogok, maka hukum itu menjadi lemah, tidak bisa tegak. Kalau kemudian hukum itu roboh, ya, hancurlah akhlak itu, malah hancurlah bangsa itu. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dan itu harus dimulai dari yang paling di atas. Ya. Nah, karena kebocoran, ya, katakanlah kalau korupsi itu namanya bangunan itu biasanya ya dari atas. Ya. Atau kalau ikan matinya dari Kepala. kan, Yang tusukannya itu. tusukannya. Ya. Nah, kalau di dalam keluarga ya dari orang tua. Orang tua itu harus ambil yang halal saja. Oke. Jangan sampai memberi makan yang haram, termasuk dari hasil menerima suap misalnya, seperti itu. Baik Ustadz Ridho, sudah cukup komprehensif, meskipun singkat tapi sangat komprehensif terkait dengan sogok menyogok, suap menyuap. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.